Teman-teman, abang-abangku semua para suhu, di sini bukan saya niat menggurui ya. Saya hanya ingin berbagi sesuatu hal yang menurut saya bisa bermanfaat buat orang banyak. Maka saya akan terus bagikan video ini dan topik ini. Semoga teman-teman bisa menyimak, yang belum berhasil ya bisa menyimak dengan seksama dan dengan teliti ya. Nanti ketika mempraktekkan biar berhasil seperti saya di sini ya teman-teman. Walaupun kita hanya berbudidaya organik, tapi insya Allah hasilnya menguntungkan ya teman-teman. Karena kita tidak mengeluarkan cost yang tinggi ya, tapi hasil buahnya bisa teman-teman lihat ya. Ini saya khususkan untuk petani buah-buahan dan juga umbi-umbian ya, tidak untuk tanaman sayuran hijau ya, seperti sawi, kangkung dan lain-lainnya. Cukup yang buah-buahan dan berumbi-umbi ya, seperti melon, anggur, cabai. Semoga teman-teman berhasil seperti saya ini. Maka di sini saya akan membagikan cara dan juga mempraktekkan cara saya membuat air lini sampai memerah yang kaya unsur P dan K ya. Oke, langsung simak saja ya teman-teman. Semoga teman-teman berhasil melakukan ataupun mempraktekkan apa yang saya lakukan ya teman-teman. Oke, selamat menyimak. Bagaimana caranya membuat air lindi yang kaya unsur N, V, dan K yang sudah terbukti ya, kita aplikasikan pada pohon anggur berbuah lebat ya teman-teman. Dan saya akan jelaskan ya satu persatu detail kepada teman-teman agar teman-teman tidak sesat ya, atau tidak salah memahami, agar berhasil seperti saya ini. Kenapa di sini saya menjajarkan 3 galon seperti ini ya teman-teman. Ada yang hitam dan itu yang putih air cucian beras, dan ini yang merah yang air lindi yang sudah matang ya. Padahal ini sama-sama air lindi, ini dan itu sama-sama air lindi. Ini mengandung ini, itu juga sama mengandung ini, ada cucian berasnya ya teman-teman. Tapi yang itu menghitam, sedangkan yang ini memerah ya. Oke, di sini saya jelaskan kepada teman-teman. Untuk yang ini adalah air lindi yang pekatannya sangat pekat ya, yang murni, belum kita encerkan. Dan kenapa ketika dijemur dia tidak mau memerah ya teman-teman? Ini diakibatkan ppm-nya terlalu tinggi ya teman-teman. Ini bisa nyampe belasan ribu ppm ya. Pernah saya ukur, ini nyampe mentok ya, mengukur TDS meternya mentok di 9999. Maka taksiran saya jadi belasan ribu, karena 99 aja udah 10.000 ppm. Ketika kita jemur ini, dia tidak maksimal mengeluarkan gas amoniaknya ya teman-teman. Alhasil dia tidak matang dan pH tidak mau naik ya. Dan kalau kita aplikasikan secara masih seperti ini, kondisi masih menghitam seperti ini, maka si tanaman teman-teman daunnya akan gosong ya, alias overdosis. Satu dari kekentalan, dari ppm yang tinggi, yang kedua dari pH yang asam yang belum naik ya. Beda dengan yang sudah seperti ini ya, memerah. Saya di sini akan contohkan kepada teman-teman ya, cara membuat yang memerah seperti ini, agar teman-teman bisa membuat seperti ini juga ya. Ini yang sudah kayak unsur NP dan K-nya ya, dan juga asam amino udah pasti ada ya, karena kandungannya di sini banyak maggot juga ya. Terus saya kalau ada kepala ikan saya masukin ke proses pembuatannya di limbahnya itu ya, sebelum saya panen seperti yang ini. Nah, ya, contoh di sini kelihatan ada maggot tuh. Ini adalah kalau sudah terfermentasi, sudah hancur seperti busa yang di sana itu, dia menjadi asam amino juga ya teman-teman. Unsur hara mikro dan makronya terpenuhi nantinya. Oke. Terus saya jelaskan yang memerah ini adalah tanda-tanda ciri air lindi sudah matang, sudah siap kita gunakan. Ini pH-nya sudah naik kisaran 7 ke atas ya teman-teman. Rata-rata kalau sudah memerah seperti ini kisaran 7 ke atas ya. Itu untuk pH. Nanti kita kejar, kalau untuk mengaplikasikan tinggal kita kejar di pH netral ya, 6,5 sampai 6,86. Ya, caranya ya kita ambil dari sini kisaran berapa gayung, kita campur dengan air biasa, nanti pH-nya turun ya, karena sudah kecampur dengan air biasa. Langsung kita siram ke tanaman ya.
Dan ini air beras ya. Ini saya akan praktekkan kepada teman-teman cara membuat yang memerah seperti ini ya. Karena saya kalau ada air beras tidak langsung saya siramin ke tanaman, saya campur dengan air lindi ini yang murni lagi, saya jemur lagi biar memerah lagi seperti ini ya teman-teman. Oke, kita langsung saja praktekkan bagaimana saya membuat air lindi yang hitam seperti sana. Seperti teman-teman yang bikin rata-rata dia menghitam bukannya memerah ketika dijemur. Penjelasannya yaitu tidak diencerkan alias ppm tinggi, terlalu kental ya teman-teman. Di sini saya akan praktekkan biar teman-teman paham ya. Oke. Nah, kalau untuk yang ini ya, mohon maaf untuk yang pertama, teman-teman kalau yang pertama untuk membuat air lindi pengen langsung memerah seperti ini. Contoh ini saya misalkan yang pertama ya. Teman-teman, air lindi yang baru 1 minggu kita proses pembuatan air baru 1 minggu, dia warnanya akan seperti cucian beras seperti ini ya. Warnanya akan putih susu, dia kental. Langsung ambil saja dari yang air lindi yang murni ya. Contoh ini air lindi aja, air lindi yang kita panen dari yang murni. Maka teman-teman langsung ambil dari sini yang masih warna susu, ambil 2-3 gayung, teman-teman masukkan ke dalam galon lem mineral seperti ini ya, yang transparan teman-teman. Untuk dijemur itu pakainya yang transparan. Langsung campur dengan air biasa kisaran segini ya, air biasa. Langsung kasih 3 gayung air lindi yang murni yang kita panen ya, air lindi yang murni tapi yang warnanya belum seperti ini ya, masih yang putih susu. Untuk yang pertama kali pengen dapat yang merah ya teman-teman. Kalau yang hitam seperti ini kita encerkan juga susah memerahnya dia, karena dia sudah terlanjur hitam ya. Beda dengan yang masih putih seperti ini, dia warnanya yang baru pertama kali kita bikin air lindinya, warnanya masih seperti ini. Langsung kita ambil kisaran 3 gayung agar ppm nya di atas 1000 ya. Langsung kita campur dengan air biasa, kita jemur. Oke, di sini saya akan praktekkan kepada teman-teman ya, biar yang ini bisa jadi merah seperti ini ya. Caranya gampang, teman-teman simak biar teman-teman bisa di rumah memperbanyak ya. Untuk memperbanyaknya tidak selalu harus dari yang menghitam seperti ini kalau kita sudah punya merah yang seperti ini ya. Oke, kita langsung saja saya praktekkan di sini. Semoga teman-teman berhasil ya. Oke, sini saya siap akan langsung mempraktekkan ya. Tapi mohon maaf pada teman-teman kalau suaranya agak kecil nanti ya, karena saya tidak memakai mic ya, cukup mengandalkan mic handphone ini aja ya. Teman-teman cukup lihat saja cara saya bikin mempraktekannya ya, ketika saya campur. Nah, ini teman-teman, ini air cucian beras ya. Ini air lindi yang murni. Contoh seperti ini saja teman-teman. Nah, kita ambil dari sini 3 gayung ya. Karena saya pengen ppm yang tinggi, saya ambil 3 gayung. Satu, ini 2, yang ini 3. Nah, cukup seperti itu ya teman-teman. Ini warnanya seperti ini. Langsung kita campur dengan yang memerah ya. Ini saya sudah punya yang memerah. Kalau teman-teman tidak campur yang sudah terlanjur menghitam seperti ini, seperti yang di sini, teman-teman, ini susah untuk memerahnya, lama dia. Tapi kalau kita sudah punya yang memerah seperti ini dalam 10 hari sudah memerah lagi ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat air lindi yang saya gunakan ya. Ini tanda ciri-ciri air lindi yang sudah matang itu seperti ini teman-teman. Warnanya merah ya, merah ati seperti ini. Langsung kita tuangin saja ke sini ya, seperti ini. Nah, ini warnanya merah hati karena ini gelap ya, mendung. Teman-teman tidak bisa, warnanya tidak sejelas di luar kamera ya teman-teman. Nah, contoh seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di bawahnya. Nah, dia sudah kelihatan seperti ini. Nanti untuk 2 minggu ini udah matang, warnanya sudah full merah seperti ini ya, yang merah anggur ini ya. Ini warnanya merah anggur teman-teman, bisa teman-teman lihat ya. Oke, seperti itu ya. Itu gampang. Untuk teman-teman yang sudah terlanjur punya yang menghitam, saya sarankan bikin baru lagi dengan membuat
mengambil dari yang warnanya masih putih susu ya. Ambil 2-3 gayung campur dengan air biasa ya, sampai segini aja. Langsung jemur. Itu nanti 15 hari sudah kelihatan teman-teman, merah warna anggur seperti ini. Kalau untuk dari yang murni ya. Karena teman-teman kebanyakan yang sudah terjadi dia warnanya hitam, karena teman-teman kurang tahu ya bahwa itu ppm-nya terlalu tinggi maka dia menghitam. Ya, saya semua menghitam yang teman-teman buat stok-stoknya itu ya, tapi saya gak khawatir karena saya sudah punya yang mau merah. Saya tinggal campur sedikit aja 1 gayung, nanti dia selama 2 minggu full merah. Contoh yang ini juga saya campur. Tadinya dari yang sini saya campur 3 gayung, ambil 3 gayung. Ini air biasa ya, ini tidak ada air beras ya, ini air biasa. Langsung saya jemur ya, campur yang merah sedikit dia segayung, langsung jemur. Sekarang ini kisaran 15 hari sudah warna merah anggur seperti ini ya. Dan ini yang saya menggunakan air beras. Teman-teman bisa lihat sini ya, ini baru kisaran 1 minggu ya, dia warnanya udah agak ke teh, warna teh ya. Nah contoh yang ini nah, dan manfaatnya teman-teman, dia di daun, kalau air lindi ini seperti ini ya, daun subur-subur seperti ini. Ini sengaja saya pangkas ulang karena dia tidak ada tahap cupinya. Yang ini kena air hujan habis-habisan ya teman-teman, dan tersiarnya saya kurang puas, saya pangkas ulang. Ketika seprut ya seperti ini ya. Dan yang di sini juga sama, teman-teman bisa lihat tuh pigor-pigor ya, arah 15. Ini heliodor sudah saya panen sebagian ya. Mana ada 20-an tompol lebih, sekarang tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kisaran 7-8 dompolan ya teman-teman. Ini hanya air lindi ya yang saya gunakan. Saya tidak menggunakan pupuk kimia ya. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat, ini juga saya siram sama air lindi sudah masuk pupuk pembuahan. Tandanya daun sudah menggulung ya di sini. Begitu juga dengan yang ini, sebulan lagi ya, mohon maaf, sebulan lagi bakal saya pangkas pembuahan. Jadi teman-teman bisa simak untuk bulan berikutnya apakah ini berhasil berbuah hanya dengan pupuk organik ya. Nah, di sini saya tunjukkan ada yang Ghost Bee ya teman-teman. Nah, Ghost Bee sudah mengeluarkan bunga PHP. Nih, saya siram-siram cuma dengan air lindi saja teman-teman. Dia sudah mengeluarkan bunga PHP seperti ini. Ya, mohon maaf agak blur. Nah, ini teman-teman bisa lihat tandanya. Di daun dia sudah menggulung seperti ini. Maka anggur ini sudah siap dibuahkan ya. Ini nutrisi pembuahan sudah masuk ya teman-teman. Dengan kita melihat dari daun yang menggulung seperti ini. Nah, teman-teman pengangguran semua pasti tahu ya bahwa kalau nutrisi sudah masuk pembuahan maka daun anggur akan menggulung seperti ini. Nah, itu saja ya teman-teman, cara saya membuat air lindi dan manfaatnya untuk tanaman, dan juga sudah terbukti pada pohon anggur ya. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Insya Allah saya mengajak pada teman-teman semua para petani, ayo kita beralih ke organik. Modalnya murah teman-teman, cuma sampah dapur, sampah sayuran dari toko sayur kita ambil, kita minta campur dengan nasi, dengan sampah buah-buahan, dengan air beras. Itu seperti itu saja ya teman-teman, tapi menghasilkan kualitas yang bagus, tidak kalah dengan pupuk kimia. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.